Para pegulat ketika bertanding di ring harus mengorbankan tubuhnya untuk menghibur semua penonton. Walaupun gulat profesional hanyalah sebuah tayangan yang dinilai settingan oleh kebanyakan penonton, tetapi resikonya sangatlah tinggi seperti cedera parah, cacat permanen, dan yang paling ngeri adalah meninggal dunia. Jadi di list ini kita akan membahas tentang 10 pegulat yang meninggal ketika bertanding. 10. Brian Ong. Brian Ong merupakan seorang pegulat pemula yang sempat bertanding pada tahun 2001. Dirinya berlatih di promosi gulat yang bernama All Pro Wrestling di kota California, Amerika Serikat. Kejadiannya pada saat itu, dirinya sempat melakukan sesi latihan sparring gulat. Dirinya akan melawan pegulat yang bernama The Lip Sync atau lebih populer dengan nama The Great Khali. Lalu, pada saat di sesi latihan, The Great Khali sempat melakukan gerakan yang bernama Flapjack. Namun, Brian Ong malah mendarat dengan kepala dan lehernya duluan. Hal itu membuatnya langsung tidak sadarkan diri dan mengalami gegar otak yang sangat parah. Semua bantuan telah dikerahkan, namun Brian Ong dinyatakan meninggal dunia setelah sesi latihan tersebut. Umurnya pada saat itu masih 27 tahun. Terus keluarganya sempat tidak ikhlas atas kematian anaknya. Mereka langsung menuntut promosi All Pro Wrestling karena kelalaian mereka dalam mengawasi. Setelah menuntut ke pengadilan, All Pro Wrestling harus membayar denda sekitar 1,3 juta dolar atau setara dengan 14 miliar rupiah ke keluarga mereka. Rest in peace, Brian Ong. 9. Gary Albright. Gary Albright merupakan pegulat yang sempat bertanding pada tahun 90-an. Dirinya sempat bertanding di beberapa promosi di dunia, contohnya seperti di Kanada dan Jepang. Dirinya juga sempat menjadi bagian dari keluarga Anoa'i karena pernikahan. Terus kejadian meninggalnya Gary Albright terjadi pada tanggal 7 Januari tahun 2000. Kala itu dia bertanding melawan pegulat yang bernama Lucifer Grimm di promosi World Extreme Wrestling. Di saat bertanding, Gary sempat menerima gerakan yang bernama tetapi setelah itu dirinya sempat pingsan dan berusaha dibangunkan oleh para pegulat sekaligus kru yang lain. Namun sayangnya Gary Albright dinyatakan meninggal di hari itu juga. Saat diselidiki, kematian dirinya disebabkan oleh serangan jantung. Tetapi dia juga memiliki penyakit lain seperti jantung yang membesar, diabetes, dan penyumbatan arteri koroner. Umurnya pada saat itu masih 36 tahun. Rest in peace Gary Albright. 8. Mike DiBiase. Iron Mike DiBiase merupakan pegulat yang sempat bertanding pada tahun 1950-an. Dirinya juga sempat melahirkan keluarga DiBiase dengan mengadopsi Ted DiBiase. Terus kejadian kematiannya ini terjadi pada tanggal 2 Juli tahun 1969. Kala itu dia bertanding melawan pegulat yang bernama Man Mountain Mike. Lalu setelah bertanding, Mike DiBiase terjatuh di ring dan langsung dibantu oleh pegulat yang lain. Namun naasnya, Mike DiBiase meninggal di kejadian itu di saat dia diantarkan menggunakan ambulan. Penyebab kematiannya itu disebabkan oleh serangan jantung dan kolesterol. Umurnya pada saat itu masih 46 tahun. Rest in peace Mike DiBiase. 7. King Kong Kirk. King Kong Kirk merupakan pegulat asal Inggris yang sempat bertanding pada tahun 70 dan 80-an. Dirinya dikenal karena badannya yang sangat besar dan terlihat mengerikan. Namun sayangnya, King Kong Kirk harus merenggang nyawanya ketika bertanding di ring. Kejadiannya terjadi pada tanggal 23 Agustus tahun 1987. Kala itu, King Kong Kirk sempat bertanding di pertandingan tag team. Lawannya kala itu ada yang bernama Big Daddy atau Shirley Crabtree. Big Daddy kala itu sempat melakukan finishernya yaitu Big Splash kepada Kirk untuk memenangkan pertandingan. Tetapi King Kong Kirk setelah terkena gerakan itu langsung tidak sadarkan diri dan badannya malah menjadi ungu. Karena melihat ada yang salah, para kru langsung melakukan pertolongan pertama dan 8 pegulat lain mengangkatnya ke ambulan. Tetapi sayangnya dirinya dinyatakan meninggal dunia di hari itu juga. Para dokter menyatakan kalau kasus meninggalnya disebabkan oleh serangan jantung. Umurnya pada saat itu berusia 51 tahun. Rest in peace King Kong Kirk. 6. Plum Mariko.
Plum Mariko merupakan pegulat wanita asal Jepang yang sempat bertanding pada tahun 80-an dan 90-an. Dirinya bertanding di promosi yang bernama GWP Joshi Puroresu. Selama berkarir sebagai pegulat, dirinya seringkali mengalami cedera, terutama di bagian kepalanya. Seiring berjalannya waktu, cedera itu semakin parah dan membuatnya tidak bisa bernapas lagi. Terus kejadiannya naas itu terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 1997. Kala itu, Plum Mariko sempat bertanding di pertandingan tag team. Lalu, lawannya kala itu yang bernama Mayumi Ozaki sempat melakukan sebuah gerakan yang bernama Liger Bomb kepada Mariko. Namun, Plum Mariko setelah terkena gerakan itu langsung tidak bergerak dan pingsan di tempat. Setelah pingsan, Plum Mariko ternyata memang sudah tidak bernapas dan dinyatakan meninggal dunia beberapa jam kemudian. Dirinya meninggal disebabkan karena trauma di kepalanya dan tengkoraknya yang retak. Umurnya pada saat itu masih 29 tahun. Rest in peace, Plum Mariko. 5. Oro. Oro merupakan pegulat bertopeng asal Meksiko yang sempat bertanding pada tahun 90-an. Dirinya sempat bertanding di promosi yang bernama Empresa Mexicana de Lucha Libre atau IMLL. Di saat dia baru mengawali karir gulatnya, umurnya pada saat itu masih berusia 18 tahun. Tetapi sayangnya, dia harus merenggang nyawanya di umur yang terbilang sangatlah muda. Kejadiannya terjadi ketika dia bertanding di pertandingan tag team 6 orang pada tanggal 26 Oktober tahun 1993. Sebelum bertanding, dia sempat mengatakan kalau dia ingin melakukan Kobashi Bump atau pendaratan yang dramatis dengan kepala duluan di matras. Lalu di pertandingan, dia pun dipukul oleh pegulat yang bernama Kahos dan berhasil melakukan Kobashi Bump yang dia inginkan. Tetapi setelah terkena pukulan itu, Oro semakin melemah dan dia pingsan beberapa menit kemudian. Pertandingan tetap dilanjutkan, namun Oro yang pingsan harus dibawa ke rumah sakit oleh para kru di sana. Tetapi naasnya, sebelum sampai ke rumah sakit, Oro dinyatakan meninggal dunia karena penyakit aneurisma otak. Umurnya pada saat itu masih berumur 21 tahun dan 2 bulan lagi adalah ulang tahunnya. Rest in peace, Oro. 4. Silver King. Silver King merupakan pegulat asal Meksiko yang sempat bertanding pada tahun 90-an dan 2000-an. Dirinya sudah berkarir di beberapa promosi besar seperti WCW, AAA, dan CMLL. Bahkan dia juga sempat bermain film yang berjudul Nacho Libre dan memerankan karakter yang bernama Ramses. Walaupun dirinya memiliki karir yang mengagumkan, tetapi sayang semua itu harus berakhir dengan cara yang menyedihkan. Kejadian yang menyedihkan itu terjadi ketika dia bertanding di Inggris pada tanggal 11 Mei tahun 2019. Kala itu dia bertanding melawan pegulat yang bernama Juventud Guerrera. Namun di pertengahan pertandingan, Silver King sempat kolaps dan dia tidak bisa bangkit lagi setelah terkena beberapa gerakan. Juventud dan wasit yang berada di ring langsung cepat menyelesaikan pertandingan dan memanggil anggota kru yang lain. Silver King langsung ditandu ke rumah sakit, namun sayangnya dia telah mengembuskan nafas terakhirnya di hari itu. Dirinya meninggal disebabkan oleh serangan jantung. Umurnya pada saat itu berusia 51 tahun. Rest in peace, Silver King. 3. Mitsuharu Misawa. Mitsuharu Misawa merupakan pegulat asal Jepang yang sempat bertanding pada tahun 80-an sampai tahun 2000-an. Dirinya bisa dibilang sebagai pegulat terbaik di Jepang maupun di seluruh dunia. Hal itu dikarenakan skillnya yang sangat hebat dan tekniknya yang sangat keras. Walaupun tekniknya dikenal keras, namun sayangnya hidupnya harus berakhir karena sebuah bantingan yang keras yang mengenainya. Kejadiannya itu terjadi pada tanggal 13 Juni tahun 2009. Kala itu, Misawa sempat bergulat di sebuah pertandingan tag team. Di pertengahan pertandingan, lawannya yang bernama Akitoshi Saito sempat melakukan gerakan yang bernama back suplex. Walaupun gerakan itu hanya gerakan biasa, namun Misawa sempat mendarat dengan lehernya duluan dan membuatnya pingsan setelah terkena gerakan itu. Lalu karena dirinya yang tidak bergerak lagi, para kru sekaligus wasit langsung memenuhi ring untuk membantu dan memberi pertolongan pertama. Namun sayangnya, Misawa dinyatakan meninggal dunia di hari itu. Penyebab utama kematiannya yakni karena patahnya tulang leher dan beberapa cedera yang lain. Umurnya pada saat itu berusia 46 tahun. Rest in peace, Mitsuharu Misawa. 2. Pero Aguayo Jr.
Pero Aguayo Jr. merupakan pegulat asal Meksiko yang sangat populer pada tahun 2010-an. Dirinya bertanding di beberapa promosi terbesar di Meksiko dan dia juga merupakan pegulat generasi kedua. Tetapi sayangnya karir gulatnya harus berakhir dengan cara yang menyedihkan. Kejadiannya terjadi pada tanggal 20 Maret tahun 2015. Kala itu, Pero Aguayo Jr. sempat dijadwalkan untuk bergulat di pertandingan tag team. Di tim lawan ada seorang Rey Mysterio yang merupakan teman Pero dari kecil. Lalu, di saat mereka bertanding, Rey Mysterio sempat menendang Pero ke tali ring. Namun, Pero langsung tidak bergerak setelah terkena tendangan itu dan tidak merespon finishernya Rey Mysterio. Melihat kondisi Pero yang telah pingsan, pertandingan tetap dilanjutkan dan Pero tetap berada di tali ring. Sampailah di akhir pertandingan, dirinya langsung dibawa oleh para kru di sana. Namun sayangnya di malam itu Pero dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit. Penyebab utamanya adalah karena serangan jantung tiba-tiba dan patahnya tulang belakangnya. Umurnya pada saat itu masih berusia 35 tahun. Rest in peace Pero Aguayo Jr. 1. Owen Hart. Owen Hart merupakan pegulat terkenal asal Kanada yang sempat bertanding pada tahun 80-an dan 90-an di WWE. Dirinya dikenal karena sangatlah bertalenta dalam bergulat dan sempat meraih berbagai macam prestasi. Namun entah mengapa WWE sempat memberikan karakter aneh kepada dirinya yang bernama The Blue Blazer. Karakter The Blue Blazer memiliki sebuah gaya masuk yang spesial. Dirinya bakal masuk ke ring dengan cara terbang di atas stadion menggunakan tali. Lalu pada tanggal 23 Maret tahun 1999, karakter The Blue Blazer sempat diberi kesempatan untuk memenangkan juara Interkontinental melawan The Godfather. Pertandingan itu terjadi di event yang bernama Over the Edge. Namun sayangnya, di saat baru memulai, The Blue Blazer sempat terbang menggunakan tali seperti biasa. Tetapi naasnya, tali itu malah lepas dan dirinya langsung terjatuh ke tali ring dari ketinggian 24 meter. Setelah terjatuh, dia pun langsung diberikan pertolongan pertama oleh para kru dan dibawa ke rumah sakit. Tetapi acara itu masih berjalan walaupun terjadi sebuah kecelakaan. Saat di perjalanan, Owen Hart sudah dinyatakan meninggal dunia. Penyebab utama meninggalnya yakni karena trauma benda tumpul yang berlanjut dengan pendarahan internal. Lalu, video jatuh itu juga bisa dibilang sebagai rahasia besar WWE dan tidak pernah dirilis ke media publik. Dengan semua kejadian ini, kematian Owen Hart bisa dibilang sebagai kematian yang sangat disayangkan karena dia meninggal di usia yang sangat muda yakni ke-34 tahun. Rest in peace Owen Hart. Jadi, itu dia 10 pegulat yang meninggal ketika bertanding. Semoga arwah mereka bisa beristirahat dengan damai dan terima kasih telah menghibur para penggemar. Terus jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Dan maafkan saya bila ada kesalahan. Goodbye and see you in the next video.